على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Hadirin dan jamaah salat maghrib, para bapak ibu-ibu jamaah Masjid As-Saffiyah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini atau malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pekan lalu kita bersua dalam kajian rutin Sirah An-Nabawiyah seperti disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau ustaz-ustaz yang lain, Ustaz Ibdal Syah, Ustaz Dr. Alim dan yang lain yang membahas tentang hadis atau tafsir ya, maka saya fokus pada pembahasan Sirah An-Nabawiyah. Kita sudah masuk pertemuan yang kelima atau yang keenam pada malam hari ini sampai nanti waktu Isya insyaallah ya. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan bahas turunnya wahyu kepada Rasul SAW yang pertama kali ya. Jadi ini merupakan tahapan atau fase pertama setelah Rasulullah diutus menjadi nabi. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya membahas tentang periode sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul ya, lahirnya, masa kecilnya, masa remajanya, terakhir pernikahan ya, ada 4 atau 5 kali pertemuan. Ini adalah fase jamaah ketika Rasulullah masih belum diangkat menjadi Rasul, belum menerima wahyu. Nah, pertemuan hari ini kita akan mulai ya wahyu pertama ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi imam kita membaca surat itu belakangan gitu ya. Jadi Al-Quran ini jamaah sebagai prolog merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, dan dia menyempurnakan wahyu-wahyu sebelumnya. Makanya saya pernah sampaikan ada paradigma dan pandangan kita yang keliru selama ini ketika belajar tentang mengenal ya, aliran dan kepercayaan kita di Indonesia. Dulu pelajaran SD kita begini, Islam itu agamanya, Al-Quran adalah kitab suci, Muhammad SAW adalah nabinya. Nah, sampai di sini benar. Kristen itu agamanya, Injil kitab sucinya, Isa nabinya. Yahudi agamanya, kitab sucinya Taurat, Musa nabinya. Nah ini yang kita yakini selama ini. Jadi ada kesan Islam, Kristen, Yahudi, dan mungkin juga Buddha agamanya, lalu kemudian kitab suci juga punya, sehingga kesannya semua agama sama, benar semua. Masing-masing punya nabi, masing-masing punya kitab suci, sehingga muncul pertanyaan seorang mahasiswa. Saya ngajar di beberapa kampus, antara lain kampus Akademi Kimia Analisis, sudah lebih 8 tahun saya ngajar di sana. Ada pertanyaan mahasiswa baru muncul, Ustaz, katanya Allah itu satu, Tuhan itu satu. Mengapa Allah menurunkan banyak agama? Ada gak Islam, Kristen, Yahudi dan seterusnya? Kok banyak agama dengan keyakinan berbeda-beda? Saya bilang Allah tidak pernah jamaah menurunkan agama lain kecuali Islam.
Innad dina indallahil Islam. Itu jelas. Ya. Wa may yabtaghi, ya, wa may yabtaghi, siapa yang mencari ghairal islami dinan, selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Ya. Jadi innad dina indallahil Islam, sungguhnya agama yang benar sisi Allah adalah Islam, artinya yang lain salah. Keliru kalau kita menganggapkan semua agama benar itu kan, semua akan masuk neraka asal. Prinsip kita, bagi kita seorang muslim, agama Islam yang benar. Bagi teman-teman kita yang Nasrani, agamanya yang benar, silakan. Yang beragama Konghucu, yang beragama Buddha, Hindu, menganggap agama mereka benar, wajar, no problem, kita nggak usah protes. Ya. Nah, jadi masing-masing benar agamanya menurut pemeluknya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Nah ini harus kita luruskan. Karenanya Nabi Musa itu muslim, ya. Nabi Isa juga muslim, Ibrahim muslim, ya. Jadi kalau kita menyebut Nabi Musa Yahudi, Isa Kristen, Ibrahim apa agamanya? Padahal dia adalah ayah para nabi gitu ya. Nah, jadi ayah Isa, Musa, Daud, Sulaiman itu kan keturunan, termasuk Rasulullah Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Makanya Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan musliman. Jadi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan juga agama yang lain, tetapi hanifan muslima, orang yang hanif, ya, orang yang jujur, orang yang sesuai dengan syariat Allah, dan musliman, seorang muslim. Nabi Yusuf juga muslim, ya, dalam surat Yusuf pada ayat yang ke-101, ya, ketika Yusuf berdoa alaihissalam, ya, Yusuf berdoa, apa doanya? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salih. Itu doa Nabi Yusuf. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, ya, dan pertemukanlah, gabungkanlah, bersamakanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Jadi para nabi sebelum kita itu, Nabi Adam, Idris, Nuh, Sulaiman itu adalah muslim, ya, yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kitab suci dan syariat mereka mungkin mengalami sedikit perbedaan. Di masa Nabi Adam ada syariat kurban, tapi tata cara pelaksanaan mungkin tidak sama dengan kita. Musa ada sholatnya, ya. Musa itu ada sholatnya, maka nanti kita akan bicara tentang Isra dan Mi'raj, ya, di antara jasa dalam tanda kutip, ya, Musa kepada umat Rasulullah itu ketika dia memberikan nasihat kepada Rasulullah ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu Allah, pulang Pak, ya, mampir di langit ke-7 Nabi Ibrahim no comment, mampir ke langit ke-6 ketemu Musa, kata Musa, ya Muhammad, ya, madza akhadta min rabbik, dapat apa dari Tuhanmu? Kata Rasulullah, alhamdulillah kami dapat perintah sholat 50 kali sehari semalam. Wah, katanya itu kan, umatmu lantatip nggak bakalan sanggup. Udah balik lagi, irji ila rabbik falyukhaffif, minta keringanan, ya. Mengapa? Karena Nabi Musa pengalaman, ya. Karena syariat pertama turunkan kepada Nabi Musa itu adalah syariat sholat, ya. Dalam Al-Quran surat Taha Allah mengatakan, innani ana rabbuk, ya, saya ini Tuhan, la ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri. Itu wahyu pertama kepada Nabi Musa itu adalah aqimis salata li dzikri. Jadi Nabi Musa itu sholat. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan juga keturunanku. Jadi para nabi juga sholat. Cuman jangan nanya, Ustaz, kalau Nabi Musa sholat, terus sholatnya gimana? Ya, sholat Nabi Musa gimana? Saya jawab, ya, kita tidak perlu, ya, melacak, mengetahui, mencari tata cara sholat Nabi Musa. Yang perlu kita ketahui adalah tata cara sholat Nabi Muhammad, ya, karena kita tidak akan sholat seperti Nabi Musa, kita akan sholat seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu ini turun kepada para nabi, ya, dan Rasulullah SAW menerima wahyu berupa Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW tanpa ada tambahan-tambahan, ya. Jadi mohon maaf kalau dalam kitab suci agama lain, dalam kitab suci mereka, misalnya perjanjian lama baru, itu ada bukan hanya firman Allah gitu kan, ya, kata-kata Paulus, kata-kata Balba, tapi Al-Quran nggak ada. Ya, Al-Quran itu
utuh firman Allah. Adapun sabda Rasul, ya, cerita tentang Rasulullah, perbuatan beliau itu dibukukan terpisah, ya, masuk dalam kutubul hadis, kitab-kitab hadis yang sudah dikumpulkan oleh para ulama, diseleksi mana yang sahih, mana yang dhaif dan mana yang hasan sudah dijelaskan oleh para ulama. Al-Quran jamaah turun kepada baginda Rasulullah SAW ini, ya, atau bukan 2 kali sebenarnya, 2 tahap. Ini terjadi pada malam Lailatul Qadar dan di bulan Ramadan. Dalilnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Qur'an. Allah mengatakan yang dimaksud dengan Ramadan bulan turunkan Al-Quran ketika Allah menurunkan Al-Quran dari langit, dari sisinya ke Rasulullah. Adapun dari langit dunia minas sami kepada Rasulullah ini dicicil, munajjaman, bertahap, ya, selama 23 tahun. 13 tahun periode Makkah dan 10 tahun periode Madinah. Tidak seluruhnya turun di bulan Ramadan, ada yang turun di bulan Rajab, ya, ada yang turun di bulan Sya'ban, ada yang turun di bulan-bulan yang tidak, semua di bulan Ramadan. Karena 23 tahun lamanya. Nah, yang pertama kali turun kepada Rasul itu adalah surat Al-Alaq yang tadi dibacakan oleh Imam ayat 1 sampai 5. Nah, ini wahyu jemaah. Sebagai prolog tambahan perlu didefinisikan agar tidak salah paham, ya, karena slide-nya mungkin bisa dibaca definisinya, ya. Karena saya ingat di tahun 2005 2006, ya 2005 2006, ya, ada seorang ya, yang punya paham liberal, aktivis Jil. Selama ini yang kita pahami itu seluruhnya laki-laki. Padahal katanya Nabi itu ada yang perempuan. Ya. Sebab yang menerima wahyu itu bukan hanya laki-laki. Ada ibu-ibu perempuan yang menerima wahyu. Artinya kalau dia menerima wahyu berarti dia juga nabi. Dan dikutiplah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 7, dalam surat Thaha juga ada, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Nah, jemaah tidak perlu baca terjemahannya dulu, ya, baca teks aslinya. Wa auhayna, dan kami wahyukan. Jelas banget teksnya, ya. Berarti ibu Musa itu wahyu, menerima wahyu. Berarti dia adalah nabiyah, nabiyatun, ya, seorang nabi perempuan. Ya. Demikian juga mungkin Maryam. Ya, Maryam juga menerima wahyu. Ya. Ketika dia didatangi oleh malaikat Jibril dan dialog khususnya ini. Jadi kesimpulan mereka bahwa jangan hanya ini masalah gender gitu, ya. Ini memang diantara yang mereka suka kutak-katik itu masalah gender, kesamaan derajat laki-laki dan perempuan. Artinya kalau laki-laki jadi nabi, maka perempuan juga ada yang jadi nabi, kan begitu, ya. Saya jawab waktu itu lewat tulisan juga, ya, lewat tulisan juga. Saya bilang tidak semua yang menerima wahyu tiba jadi nabi, nggak mesti. Karena wahyu itu maknanya banyak, ya. Bisa wahyu kenabian, bisa wahyu artinya ilham, bisa wahyu artinya insting, memberikan insting, dan bisa wahyu artinya bisikan, ya. Maka dalam surat Al-Qasas yang ada di slide, ya, ini wahyu kepada ibu Nabi Musa itu bukan wahyu kenabian, bukan berarti ibu Nabi Musa jadi nabi karena dapat wahyu, enggak, tapi wahyu ini artinya alhamna, kami ilhamkan, ya. Wa auhayna ila ummi Musa
an ardi'i, kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa agar menyusui Musa. Ya. Demikian juga dalam ayat yang wa auha rabbuka buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan kami wahyukan kepada lebah. Nah, kalau begitu lebah nabi dong. Kan dapat wahyu, yang nggak bisa. Karena auha di sini bukan wahyu kenabian, tapi wahyu artinya apa? Memberikan insting, naluri kepada hewan, ya, anittakhidhi pebukitan, buyutan, ya, jadikan sebagai rumah. Jadi lebah-lebah itu diperintah di pegunungan, bebukitan, wa minasyajari, di atas pepohonan, ya, wa mimma ya'rishun, ya, yang bisa kita nikmati, ya. Tumakuli min kulli thamarati fasluki seterusnya, ya. Nah, demikian juga dengan wahyu Allah yang dalam surat, misalnya surat Al-An'am ayat 112. Wahyu kenabian. Justru di sini artinya bisikan yang jahat. Ya, yuhi ba'duhum ila ba'd. Sehingga simpulannya jamaah, wahyu itu punya banyak makna, bukan hanya wahyu kenabian. Karenanya dalam literatur kita, ya, selalu ada dua. Ada yang sama seperti kita suka ngomongin bid'ah. Bid'ah itu dua, laghawiyan wastilahan. Bid'ah secara bahasa itu artinya adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, itu bid'ah. Karenanya ada yang boleh, ada yang tidak. Ya. Kayak seperti ini bid'ah semua ini. Ya, karena Nabi nggak pernah pakai live Instagram. Tidak juga pakai live YouTube. Ini bid'ah semua. Tapi bid'ah secara bahasa. Ya. Jadi secara bahasa bid'ah itu ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi kalau bid'ah secara istilahan seluruhnya nggak boleh. Maka kullu bid'atin dolalah itu artinya maksudnya lah bid'ah dalam konteks ibadah yang sudah jelas rukun syaratnya kagak boleh ditambah, kagak boleh dikurangin kata orang Betawi, ya. Salat zuhur 4 rakaat jangan ditambah jadi 5 rakaat atau dikorting jadi 3 rakaat, nggak boleh. Karena begitu sudah dari sononya gitu kan. 5 kali sholat sehari semalam tidak boleh dikurangin atau ditambahin. Nah, jadi masalah-masalah ibadah mahdhah yang jelas rukun syaratnya tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangin. Karena itu bid'ah istilahan, secara istilah. Baik. Untuk menyembelih anaknya Ismail. Itu lewat mimpi. Lewat mimpi. Dalam surat gimana bunyinya? Ya bunayya, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahu. Ya. Kata Ibrahim berkata kepada putranya Ismail, ya Ismail, wahai anakku, ini ara fil manam. Saya melihat dalam mimpi. Saya menyembelihmu. Ini perintah Allah. 3 kali dia berturut-turut gitu kan. Jadi Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim menyembelih anak Ismail itu dalam mimpi dan itu wahyu. Nabi Yusuf juga demikian. Wahai ayahku, ya, saya melihat, ya, ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wa qamara ra'aituhum nisajidin. Saya melihat mimpi ahada asyara 11 bintang, ya, atau planet, wa syamsa wal qamar, matahari dan bulan sujud kepadaku. Itu mimpi, tapi itu bagian dari wahyu Allah kepada Nabi Yusuf bahwa suatu saat, ya, saudara-saudara yang membuangnya ke dalam sumur khususnya, ya, itu akan sujud, ya, minta maaf kepada dirinya. Jadi diberikan wahyu oleh Allah. Rasulullah juga pernah lewat mimpi, misalnya perintah umrah pertama kali setelah hijrah itu lewat mimpi. Lewat mimpi yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fath, ya. Rasulullah bersabda kepada para sahabat waktu itu, para sahabat, kata Rasul, semalam ru'ya, gitu ya. Semalam saya mimpi
Hmm, kita tawaf, sa'i, lalu tahallul, ya, muqassirina ru'usahum wa muhallikin. Ya. Jadi sebagian mempelotoskan rambut dan sebagian memendekkan. Mimpi, ya, perintah kepada Rasul agar berangkat dari Madinah menuju ke Makkah. Ya. Demikian juga dengan isyarat kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud itu lewat mimpi. Lewat mimpi. Nah, jadi pertama ini ya, ar-ru'ya as-sadiqah. Jadi wahyu turun kepada para rasul melalui mimpi. Yang kedua, Jibril menyerupai seorang laki-laki yang datang. Ya, misalnya kepada Nabi Musa dia datang. Kepada Rasulullah banyak sekali, sering sekali. Ya, malaikat itu turun menemui Rasulullah ya dan menyerupakan dirinya seperti seorang laki-laki yang ganteng. Ya. Riwayat mengatakan di antara sahabat menampakkan diri seperti dia adalah ya, saking gantengnya Pak. Jadi malaikat itu kalau turun ketemu Rasulullah dia menyerupakan seperti orang ini nih. Ya, kalau jelek kan nggak mungkin ya. Namanya Dihya bin Khalal Kalbi. Sahabat Nabi inilah yang pernah diutus oleh Rasulnya ketemu Raja Romawi. Memang utusan Nabi itu kalau ngirimkan utusan memang yang good looking gitu ya. Utusan Nabi pertama kali ke Madinah siapa? Ada yang ingat? Itu Mus'ab bin Umair tuh. Wah, ya, necis gitu ya. Kemudian minyak wanginya aja nggak sembarangan ya. Jadi kalau Mus'ab itu masuk ke masjid kita ini misalnya kan, nah, orang nggak perlu lihat siapa yang masuk dari udah ketahuan ini Mus'ab ya. Karena nggak sembarangan orang pakai parfumnya gitu kan. Itu good looking ya. Ada seorang sahabat Nabi namanya siapa lagi? Amr bin Umayyah Dhamri yang dikirim ke kerajaan Najasyi. Itu orang yang ganteng juga dia orang ganteng. Nah, kembali ke tema kita, malaikat Jibril turun menjumpai seorang laki-laki. Ada kisah suatu saat Rasulullah sedang duduk, di sampingnya ada Abbas paman beliau, di sampingnya ada Abdullah, ya, bertiga. Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib dan Abdullah bin Abbas, putra dari Abbas. Waktu itu masih usia remaja mungkin gitu ya. Karena ya ini sekitar berapa tahun ya, mungkin 8-9 tahun lah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, ya, duduk di samping Rasulullah menyampaikan sesuatu. Lalu pergi. Kata Abdullah, ya Rasulullah, siapa itu? Rasul kaget. Itu engkau lihat. Saya lihat katanya itu malaikat Jibril. Jadi ternyata dia lihat juga 2 kali ya. Dan hadis terkenal di kitab pertama kan innamal a'malu binniyat. Saya yakin jamaah hafal semua ini ya. Innamal a'malu binniyat, hafalnya di situ doang. Padahal itu hadisnya panjang ya. Nah, pada hadis yang kedua, ya, itu bunyinya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, "Kunna julusun inda Rasulillah." Suatu saat kami duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ya, berpakaian serba putih, rambutnya hitam seperti basah, ya. Dia seperti orang yang datang tiba-tiba seperti seorang musafir, walaysa lahu atharus safar, tapi tidak ada bekas safar. Ya, dia seperti musafir yang tiba-tiba, kita nggak kenal siapa dia gitu kan. Ya, tapi laisa lahu atharus safar, tapi nggak ada bekas safar. Bekas safar itu kan pakaiannya lecek, ya. Rambutnya acak-acakan gitu ya. Nah, ada debu, ini enggak. Nah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, ketika itu kan, akhbirni anil Islam. Ya, jelaskan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi menjelaskan rukun Islam. Akhbirni anil iman. Ya, beritahu saya tentang iman. Maka Nabi menjelaskan 6 rukun iman. Akhbirni anil ihsan. Maka Nabi mengatakan, al-ihsanu an ta'budallaha fa innaka al-ihsanu ya an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, dan kalau engkau tidak melihat Allah maka Allah melihatmu. Akhbirni 'anis sa'ah, ya, beritahu saya tentang hari kiamat. Dialog Rasul. Ketika selesai dia pergi begitu saja. Kata Rasul, tahu enggak siapa yang barusan datang? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Wallahu a'lam, kami enggak tahu. Maka kata Nabi, huwa ya, dia Jibril, yu'allimukum 'anil Islam, ya, mengajarkan kalian tentang Islam. Jadi sengaja dia membuka dialog. Maka dalam dunia pendidikan, ya, saya S1, S2, S3 saya di Fakultas Tarbiyah Pendidikan ya. Di antara metode efektif dalam belajar terutama bagi anak-anak adalah metode dialog. Ya, jadi ngobrol gitu ya. Nah, itu biasanya maka dalam banyak kajian biasanya kalau waktunya cukup itu selalu ada sesi tanya jawab biasanya. Nah, dari situlah tergali hal-hal yang mungkin selama ini tidak difahami. Di kita karena waktunya mepet,
Bagi yang pengen dialog mungkin nanti pada Isya secara non formal insyaallah karena waktunya tidak banyak. Jibril dengan bentuk aslinya, nah ini jelang turunnya surat Al-Mudatsir, ya, turun berbentuk asli gitu ya, punya sayap yang menutupi semua pemandangan Rasulullah SAW, ya, juga pernah mendatangi Rasulullah. Seperti muji genta, ya, Nabi pernah mendapatkan wahyu diawali dengan suara gemerincing yang sangat dahsyat sampai Nabi gemetar gitu kan, sampai Nabi gemetar ya, seperti suara al-jaros. Langsung dari Allah, ya, langsung dari langit ketujuh ketika Allah memberikan wahyu kepada Rasul terkait perintah sholat 5 waktu. Nah, ini beberapa poinnya tentang karakter atau bagaimana wahyu diturunkan. Baik, nambah wawasan kita jamaah ya. Selama kita menganggap nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Kalau kita telusuri riwayat ya, dan bahkan dalam banyak hadis kemudian dikutip oleh para ulama, tidak ada hadis pasti tentang turunnya wahyu pertama itu di Ramadan. Justru misalnya yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahdi Rizqullah ya, dalam kitab As-Sirat Nabawiyah fi Dha'il Masadid Asliyah halaman sekian ya, dia mengatakan bahwa Al-Quran itu turun ya pada 21 Ramadan, bukan 17. Hal yang sama juga disampaikan oleh Syekh Dr. Akram Al-Umari dalam kitabnya As-Sirat Nabawiyah Sahihah halaman 148. Pun dikutip oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum yang terkenal itu, yang terkenal banget, karena masjid kita harus punya itu ya. Judulnya Ar-Rahiqul Maktum ya, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beliau mengatakan hal yang sama ya, bahwa wahyu pertama turun ya pada halaman 87 saya kutipkan di hari Senin malam ke-21 Ramadan 10 Agustus tahun 610 Masehi. Dalam penelitian beliau. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan ketika seseorang di antara sahabat bertanya tentang keutamaan puasa di hari Senin ini kita diutamakan berpuasa, kata Rasul apa? Dzalika yaumun wulidtu ya wa unzila ilayya. Hari Senin itu adalah hari di mana saya lahirkan dan ya, wahyu pertama diturunkan. Dan ulama meneliti hari Senin itu jatuh pada tanggal 21 Ramadan ya. Dan fix itu dengan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu biasanya terjadi pada 21 Ramadan ke atas ya. Kendati demikian kita tidak mengkeramatkan tanggal jamaah, jadi tidak perlu usul ke Menteri Agama agar nuzul Qurannya diganti 21 Ramadan, enggak usah. Biar aja 17 Ramadan. Toh kita tidak mengkeramatkan tanggal, itu hanyalah momentum saja ya. Jadi tidak ada peringatan juga enggak apa-apa, sekedar memanfaatkan momentum ya. Usia Nabi saat mendapatkan wahyu ya, Abdullah bin Abbas apalagi tinggi nggak mungkin kita nambah pada 40 tahun usia kita ya. Karenanya lebarnya juga mesti jangan nambah. Enggak tuh. Ini yang bikin badan kita nggak ideal gitu ya. Nambah tinggi lagi tapi mekar ya gitu kan. Ini yang suka bikin nggak bener ya. Jadi mengalami kemajuan ya. Bahkan itu disebut ciri orang sukses. Sekarang nggak lagi ya. Udah berubah ya. Orang sukses itu ya dia six pack gitu ya. Jadi kesannya demikian. Nah, makanya banyak
teori-teori sekarang ya untuk memiliki tubuh yang ideal itu adalah tubuh yang antara tinggi dan berat badannya itu seimbang. Itu bagian dari ciri kesehatan seseorang. Nabi itu jemaah pada usia 62 tahun dia masih mimpin perang Tabuk. Nanti kita akan ceritakan. Jadi sehat, ya, luar biasa. Jadi Nabi pada usia 40 tahun itu ya secara fisik udah matang, ya, secara psikologi sudah mapan, bahkan secara finansial. Ini teman-teman anak-anak muda ya. Saya sering sampai dalam training ataupun ceramah-ceramah untuk anak-anak muda, terutama yang bentuknya motivasi gitu ya. Saya sampaikan, tancapkanlah cita-cita Anda, ya, anak-anak muda sekalian ya, cita-cita sukses itu di usia 40 tahun. Pokoknya usia 40 tahun saya harus sudah sukses. Ya, kalau kerja udah jelas kerjaannya. Kalau bisnis udah jelas bisnisnya. Udah nikah. Bila perlu udah punya rumah. Ya, bila perlu sudah berangkat ke tanah suci. Pokoknya tanda-tanda sukses secara umum pada usia 40 tahun itu mesti kita miliki. Tujuannya apa? Sebab setelah 40 tahun naik dikit, ya, setelah itu segala kemampuan kita itu akan mulai melemah. Saya ingat banget Pak Taufik ya, yang kenal saya. Dulu masih aktif sebagai wartawan di usia-usia ya 27, 30 sekian tahun ya. Itu hampir setiap hari saya bawa sepeda motor, pakai motor ya. Dari Bogor ke Polonia karena kantor saya di Pinang Cibedak Jakarta. Bolak-balik ya, tiap hari itu pakai motor, kepanasan, kehujanan, apalagi Bogor hujan terus. No problem, santai aja. Masih muda. Sekarang jangan coba lagi kan. Teler gitu ya, tepar nggak bisa. Ya, jadi mengapa? Karena sudah mulai melemah gitu kan. Nah, jadi sebelum kondisi fisik kita melemah, dalam hadis Nabi mengatakan irtanim khamsan qabla khamsin itu ya. Sebelum kita sakit, sebelum kita lemah, sebelum kondisi-kondisi tidak memungkinkan datang, kita harus siap. Oke, teman-teman sekalian, tancapkan 40 tahun sudah settle. Nanti bisa dihitung mundur tuh. Ya, 35 tahun saya dapat apa, 30 tahun saya ngapain, 25 tahun terusnya. Sehingga ada tanda-tanda kesuksesan. Dan itu bisa kita rencanakan. Wallahu inda ni'ati. Allah kan sesuai dengan praduga, prasangka, dan keinginan hambanya. Ya, jadi hidup, ya, kalau kita punya target, maka insya Allah itu akan membuat hidup lebih hidup. Ya, tapi kalau tidak, ya, maka kita akan lalai, santai. Tahu-tahu udah 30 tahun belum kawin. Tahu-tahu udah 30 tahun belum punya rumah. Tahu-tahu udah 40 tahun ya, belum punya apa-apa. Nah, ini enggak, ya. Baik target duniawi ataupun target ukhrawi. Ya. Belajar dari Rasulullah pada usia 40 tahun itu beliau sudah mapan dari berbagai aspek. Ekonomi udah selesai, udah beres. Ya. Jadi beliau melanglang buana ke Syam, ke Bahrain. Itu dibawa sebelum usia 40 tahun. Jadi usia 40 tahun beliau sudah bayangin kalau Nabi belum sukses jemaah. Masih ngurusin ekonominya. Bagaimana dia berdakwah? Nggak bisa. Ya. Kalau dirinya belum terbebas secara ekonomi. Mengapa beliau bisa maksimal ibadah? Bahkan nanti kita akan bicara ketika beliau di boykot 3 tahun namanya gitu kan. Beliau bukan santai sih. Masih bisa bertahan karena emang sudah disiapkan. Jadi secara ekonomi, baik bisnis dengan Khadijah ataupun secara pribadi beliau sudah siapkan untuk itu ya. Rasulullah dengan izin Allah bagian skenarionya melakukan semua aktivitas duniawi itu ya sebelum usia 40 tahun. Bahkan masuk usia 37 tahun, Nabi mulai mengurangi aktivitas duniawinya, mengurangi aktivitas bisnisnya. Beliau banyak menyendiri, beliau banyak merenung, bertahanus. Di antara tempat yang sering dijadikan oleh baginda Rasul untuk bertahanus itu adalah di puncak Bukit Cahaya. Ya, saya terjemahkan di Bukit Cahaya ya. Karena nama aslinya adalah Jabal Nur. Ya, Jabal Nur. Di atas Jabal Nur ini jamaah ada sebuah gua namanya Ghar Hira. Nah di sini artinya sering menyendiri, duduk sendirian. Ya. Hari ini gua ini disebut dengan Ghar Hira. Gua Hira. Jadi ada dua. Ya. Ada Jabal Sur, di atasnya ada Gua Sur. Ada Jabal Nur, di atasnya ada Gua Hira. Jadi jangan ketukar. Nah, nanti Jabal Sur kita akan ceritakan pada hijrahnya Rasulullah. Ini Jabal Nur, di atasnya ada Gua Hira.
Saya relatif sering ke tempat ini ya, karena sering bimbing jamaah umroh. Kalau yang masih muda-muda, yang masih fresh, saya tantang, saya kerja challenge. Siap kita mendaki Jabal Nur? Siap. Ya, tapi kalau yang udah tua-tua ya tinggal di hotel sajalah ya, atau berzikir di masjid ya, toh nggak lama ya. Tapi yang masih muda-muda biasanya saya tantang kita naik ke atas. Dulu Pak Taufik kita ke sini nggak ya? Nggak, Pak. Umroh lagi insya Allah kita ke sini ya. Jadi ya ini di atasnya ada tanda seperti ini ya. Kemudian di sini Nabi itu menyendiri jamaah, ya, menyendiri dan kemudian dan sering, ini bukan sekali dua kali, kadang bahkan beliau menginap, diantarkan makanan oleh istrinya, janjian di bawah, kadang istri naik ke atas, dari bawah naik ke atas itu kira-kira 1,5 jam, saya pernah ceritakan ya, 1,5 jam lah. Itu kalau pakai selfie. Kalau tanpa selfie ya 1 jam. Yang bikin lama kan selfie-nya itu ya. Naik dikit selfie. Kayak orang ini nih ya. Jadi ketemu unggakan selfie. Ketemu monyet selfie ya. Monyetnya gede-gede itu ya. Nah naik ke atas. Disinilah baginda Rasul bertahanus di gua ini. Sampai suatu saat datanglah seorang laki-laki ya. Menemui beliau tiba-tiba ya. Dan kemudian membawa semacam lembaran. Ya. Ya Muhammad, kata laki-laki ini. Iqra. Bacalah. Kata Rasul dengan kaget itu ya, ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Iqra 2 kali, 3 kali, kita cut sampai sini karena jelang waktu Isya ya. 3 kali diperintahkan baca ma ana biqari. Belakangan ulama menerjemahkan maksud ma ana biqari itu adalah saya tidak bisa membaca. Tapi makna lain ada mengatakan apa yang harus saya baca. Sehingga fihi khilaf, ada perbedaan di kalangan ulama. Ulama-ulama salaf dulu biasanya memaknakannya dengan kalimat Nabi tidak bisa baca dan menulis. Tapi ulama-ulama kontemporer enggak. Justru Nabi itu biasa baca dan menulis. Cuma dia bingung. Nabi Qari, apa yang mesti saya baca? Maka dibacakan oleh malaikat Jibril ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nabi pulang ke rumahnya jamaah ya, minta limuti ketakutan dengan Khadijah. Dan Khadijah istri tercinta ya segera mengkondisikan suaminya, ngasih minum air putih, dibaringkan selimutin. Kalla wallahi, kata Khadijah, demi Allah engkau tidak akan disusahkan. La yuzikallahu abada, Allah tidak akan pernah memberikan kesulitan kepadamu. Innaka latasil rahim, engkau ini rajin silaturahim. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dun, suka nolong orang, ngasih makan orang. Jadi engkau ini orang baik, enggak akan diberikan kesulitan. Maka Nabi agak tenang, ketemulah dia dengan Waraqah bin Naufal jamaah, dan Waraqah ini masih terbilang pamannya Khadijah, memberikan keterangan yang sama bahwa yang mendatanginya adalah malaikat Jibril yang dulu sering datang kepada Musa. Kata dia apa? Andai suatu saat engkau diusir oleh kaummu, maka saya akan membelamu. Namun sayang, Waraqah ini tak lama setelah itu meninggal dunia, dan Nabi memberikan kabar gembira baginya bahwa dia min ahli al-jannah, termasuk orang yang dijamin surga karena sudah beriman walaupun tidak sempat menolong Rasul dan melaksanakan ibadah karena keburu meninggal dunia, tapi dia sudah beriman kepada Allah Taala. Selanjutnya Rasulullah mengajak keluarga dekatnya, Khadijah, anak-anaknya, anak angkatnya, Abu Bakar, Yusufnya untuk memeluk Islam. Nah, bagaimana dakwah Rasulullah terhadap keluarganya, sanak familinya, teman-temannya ini ya, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, kita cukupkan, sudah masuk waktu Isya jamaah, kita siap-siap sholat berjamaah. Jazakumullah khairan. Nanti kalau ingin tanyakan, penting kita bisa ngobrol santai beberapa menit setelah sholat insyaallah. Jazakumullah khairan. Biar berkah, kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan muadzin.